Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Razi dengan NIM 202101010007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, hingga masa dewasa. Perkembangan individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni biologis, kognitif, dan sosioemosional. Ketiga proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kemudian, objek psikologi perkembangan ialah proses perubahan yang terjadi dalam diri individu yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik. Aspek yang pertama yaitu fisik yang berkaitan dengan perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik merupakan perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan manusia. Pertumbuhan fisik terjadi pada masa anak-anak sampai usia lanjut. Perubahan fisik meliputi ukuran tubuh, porsi tubuh, dan lain-lainnya. Aspek yang kedua yaitu aspek intelektual atau aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu. Yang ketiga yaitu aspek sosial. Aspek perkembangan sosial ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya, bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Perkembangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu keluarga, status sosial ekonomi, dan pendidikan, atau yang lainnya. Aspek yang keempat yaitu emosional. Aspek perkembangan emosial ini adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu kejadian. Aspek yang kelima yaitu latar belakang sosial budaya. Hal yang terpenting dalam perkembangan latar belakang kepribadian seseorang ialah ketetapan dalam pola kepribadian. Artinya terdapat kecenderungan, ciri, atau sifat kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah, sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seseorang. Sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa persepsi atau pandangan, adat istiadat, dan juga kebiasaan. Aspek yang keenam yaitu aspek moral. Moral dapat diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai, adat istiadat, kebiasaan, dan tata cara kehidupan. Jadi perkembangan moral ialah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat istiadat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Dan aspek yang terakhir yaitu spiritual. Spiritual di sini diartikan sebagai nafas atau udara, ya, yang berasal dari kata spiritus. Perkembangan spiritual itu lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Agama adalah sebagai sistem organisasi kepercayaan dan peribadatan di mana seseorang bisa mengungkapkan dengan jelas secara lahiriah mengenai spiritualitasnya. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukriana Rasidatul Ulia, NIM 2011-0101-0002. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Karakteristik yaitu secara istilah karakter yang seringkali disamakan dengan kata tabiat, temperamen, atau akhlak, yang
sering diberi artian suatu yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan menggunakan pendidikan serta konteks lingkungan. Lalu secara bahasa, karakter itu artinya sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, serta perangai. Karakteristik siswa SMP dan SMA. 1. Gambaran tentang konsep diri. Yang kedua, mendiferensiasikan dirinya ke dalam sejumlah peran. Nah, lalu karakteristiknya yang umum. 1. Mencapai hubungan yang matang. 2. Dapat menerima dan belajar peran sosial. Dan yang ketiga, menerima keadaan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaliatul Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 2011 010 10 001. Saya di sini akan menjelaskan tentang implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggara pendidikan. Nah, yang pertama, implikasi faktor fisik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu diperhatikan sarana dan prasarana yang ada. Jangan sampai menimbulkan gangguan pada peserta didik. Misalnya, tempat untuk pelaksanaan pendidikan yang kurang sesuai, ruangan yang gelap dan terlalu sempit, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Di samping itu juga perlu diperhatikan waktu istirahat yang cukup. Penting juga untuk menjaga supaya fisik tetap sehat, adanya jam-jam olahraga bagi peserta didik di luar jam pelajaran. Misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler kelompok, olahraga, bela diri, dan sejenisnya. Atau inovasi dalam sebuah pendidikan. Prinsip perubahan dalam pendidikan bukanlah mengikuti perkembangan atau kebudayaan yang sedang berubah-ubah, melainkan melakukan perubahan dengan menggunakan nilai-nilai dasar tertentu dan mengendalikannya ke arah tujuan tertentu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Riviana dengan NIM 2011010101008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lia. Yang ketiga yakni implikasi faktor intelektual terhadap penyelenggara pendidikan. Dilihat dari segi pendidikan, khususnya pada segi pembelajaran, hal yang harus dikembangkan yakni potensi peserta didik, karena potensi peserta didik itu harus dikembangkan dan dipupuk sejak dini. Hal ini sangat diperlukan karena peserta didik itu memerlukan suatu kondisi atau lingkungan yang dapat mengembangkan potensinya. Dan di lain sisi, peserta didik itu akan merasa aman psikologisnya itu ketika pendidik mampu memahami mampu memahami pemikiran peserta didik. Yang kedua, pendidik itu akan memberi tempat di mana peserta didik itu akan merasa aman tanpa pembicaraan orang lain. Yang ketiga, pendidik itu akan menerima peserta didik tanpa syarat. Yang keempat yakni implikasi faktor sosial kultural terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pada usia remaja adalah usia yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, atau secara fisik maupun psikisnya. Dalam hal ini, seorang remaja itu menganggap dirinya sudah bukan lagi anak-anak, melainkan sudah dewasa. Namun, di lain sisi, orang lain masih menganggap mereka itu sebagai anak-anak. Dan dilihat dari segi pendidikan, yakni dari segi sekolah yang disebut sebagai lembaga pendidikan formal yang diserahi tugas sebagai mendidik. Tidak kecil kemungkinan perannya itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan peserta didik, untuk mengembangkan hubungan sosial peserta didik. Jika dilihat dari ini, peran guru bukan lagi sebagai tokoh intelektual, melainkan sebagai tokoh otoritas yang mampu mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan hubungan sosial yang sulit untuk dikembangkan. Yang kelima yakni implikasi faktor komunikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dilihat dari 3 tingkatan yang sudah dijelaskan di atas,
bahwa semua aktivitas itu mempengaruhi aktivitas komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Ada beberapa hal atau acuan yang dapat dilakukan oleh pendidik atau peserta didik dalam hal berkomunikasi. Yang pertama yakni memberikan sebuah penjelasan. Di dalam ini seorang pendidik mampu memberikan penjelasan atau informasi yang dapat berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yakni memberikan pertanyaan, dan pertanyaan ini ada dua, yakni pertanyaan tinggi dan pertanyaan sederhana. Yang pertanyaan tinggi yakni pertanyaan yang menuntut seorang peserta didik untuk berpikir abstrak. Sedangkan pertanyaan untuk tingkat rendah yakni pertanyaan yang menyangkut fakta atau pengalaman sederhana dari peserta didik. Yang ketiga yakni umpan balik. Umpan balik ini atau feedback lah itu dapat dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik dalam hal berkomunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.